Selamat sore dan selamat kita kembali mengikuti ibadah pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan, dan mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, kalau sebentar kembali kami mau mengikuti ibadah, biarlah Tuhan Yesus, Roh Allah menaikkan Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Dan firman-Mu yang kami dengar pun Tuhan Yesus boleh berbicara kepada setiap kami yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Entah firman-Mu itu menegur bagi kami, menghibur atau mengkuatkan. Biarlah Tuhan kami boleh terima dengan sepenuh hati. Engkau sucikan, kuduskan hati kami, supaya benih yang ditaburkan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan benar-benar ya Tuhan Yesus berbuah dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Berkati dengan sukacitamu, berkati dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan dengan puji-pujian yang menyatakan betapa kita perlu bergantung, melekat lebih lagi kepada Tuhan. Di tengah situasi yang semakin penuh dengan goncangan saat ini, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara yang ada. Kita angkat pujian ini, Bila Tuhan bersamaku. Tak bisa buat apa, dibuangnya jadi kering, tentu masuk dapur api. Bila Tuhan bersamaku, bila Tuhan bersamaku, bahagia setiap waktu, dijadikan anak raja, tentu masuk dalam sorga. Bila Tuhan tinggalkanku, tak bisa buat apa, dibuangnya jadi kering, tentu jangan sampai kita masuk neraka. Bila Tuhan bersamaku, bila Tuhan, amin, bersamaku, bahagia setiap waktu, dijadikan anak raja, tentu jangan sampai luput masuk ke surga. Dijadikan anak raja, tentu masuk dalam surga, tentu masuk dalam surga. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kehadiran-Mu tetap ada dan nyata kami alami di setiap hari yang kami jalani. Entah badai sebesar apapun harus kami lalui, tetapi yang terpenting, penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Sebab ketika Engkau hadir, badai pun bisa Engkau redakan. Saat Engkau hadir, kami yang lemah akan dikuatkan. Saat Engkau hadir, kami yang ada di dalam peperangan dan pergumulan akan mengalami kemenangan demi kemenangan.
Oh haleluya. Kita angkat pujian ini, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikan kembali dari awal. Oh jalan-Mu tak terselang oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, ada rancangan yang amin. Tiada terduga kasih-Mu Yesus, tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku sungguh arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh penyertaan-Mu yang buat kami tenang, dekat dengan-Mu, melekat kepadamu. Itu kerinduan kami, hanya bersama-Mu Bapa, tinggal di dalam-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Indahnya hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Mari kita bersehati di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang setia, tak pernah membiarkan, tak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu ada dan peduli, bahkan sanggup menolong kami. Saat sore hari ini, di tengah keberadaan umat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau juga yang hadir bersama dengan mereka. Engkau yang mengerti setiap kebutuhan umat-Mu. Engkau mengerti persis setiap pergumulan yang sedang dialami, dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami yakin firman-Mu akan menjadi jawaban. Firman-Mu akan diberitakan bukan sebagai kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata yang luar biasa. Perkataan Allah akan keluar dari mulut lidah hamba-Mu menjadi perkataan yang hidup dan menguatkan, menyegarkan, akan membangkitkan dan memulihkan. Sekiranya perkataan-Mu menjadi sebuah teguran, hati kami juga rela untuk menerimanya. Dan biarkanlah hati kami juga dibentuk oleh firman dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin juga pengurapan khusus sudah menjadi bagian hamba-Mu. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat sore saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh satu pujian yang luar biasa, menjadi berkat juga untuk saya pribadi tadi dinyanyikan sebelum doa. Bagaimana arti kehadiran dari Tuhan itu yang sebetulnya akan merubah segala sesuatu. Tuhan hadir, Tuhan tidak hadir, itu yang akan membuat efek besar di dalam kehidupan kita. Khususnya di hari-hari belakangan yang kita ketahui makin tidak jelas apa yang akan terjadi, di mana akhir daripada semua ini. Tapi yang menentukan adalah arti kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita semua, kita tidak perlu takut. Karena Dia yang pegang segalanya. Dia kunci jawaban dari semua persoalan. Masalah akan datang kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan kembali belajar dari sebuah ayat yang saya sudah bahas sedikit dari hari Kamis lalu. Kita buka di Kisah Rasul, kembali Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayat yang populer, khususnya di hari-hari menjelang turunnya Roh Kudus. Saya akan bacakan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saat itu saya jelaskan bahwa ini perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan terakhir sebelum Dia naik ke surga. Lebih tepatnya ini yang kedua. Mari kita buka di Lukas 24 ayat 46, di mana di situ kita akan temukan pertama kali Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang sama kepada 11 muridnya di ruang loteng Yerusalem. Lukas 24 kita baca dari 46 sampai 48, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47. Dan lagi, dalam namanya, perhatikan saudara, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa.
mulai dari Yerusalem, dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi itu sendiri. Tapi berita pertobatan dan pengampunan dosa, Yesus sendiri, Tuhan kita sendiri bilang harus disampaikan. Dan ayat 48 dilanjutkan dengan bilang, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sama dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksi ku. Saudara, kalau kita belajar saat ini disampaikan adalah saat Tuhan Yesus akan naik ke surga dan roh penolong atau penghibur yang lain itu akan datang, yaitu Roh Kudus. Dari pertama murid-murid dipanggil, Tuhan Yesus sudah bilang kepada mereka, kepada nelayan-nelayan itu, kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, kamu akan kujadikan penjala jiwa. Dari awal sudah ditentukan apa yang akan mereka lakukan pada akhirnya, menjala jiwa. Dan ditekankan kembali oleh Yesus pada hari terakhir sebelum dia naik, kamu harus menjadi saksi dan akan menjadi saksi dengan kuasa dari Roh Kudus. Kita lihat dari satu sisi, saudara. Ini adalah satu transisi, satu perubahan dari masa Yesus kepada masa Roh Kudus. Dari satu masa Tuhan yang bisa dilihat, Tuhan yang bisa disentuh, kepada Tuhan dalam hadir bentuk roh yang tidak bisa kita lihat atau kita sentuh, hanya kita rasakan kuasanya. Tentu ada satu perubahan yang luar biasa yang akan terjadi pada orang-orang yang mengalami perubahan itu. Dimulai dari mereka bisa melihat Tuhan, akhirnya tidak bisa melihat Tuhan. Ada satu transisi, ada satu perubahan ke masa yang baru. Masa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Masa yang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini yang saya suka dari Tuhan. Kalau memang Tuhan mengatakan sesuatu, Tuhan menyuruh sesuatu, seperti khotbah tadi pagi bilang, ada janji juga dari Dia. Kalau kita baca Matius 28 ayat 19 misalnya, itu juga amanat agung. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20 kuncinya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji yang luar biasa. Dari pujian yang kita naikkan tadi, arti kehadiranmu Tuhan, itu akan menentukan hasil dari apa yang akan kita capai. Tuhan tidak serta-merta menyuruh murid-muridnya, menyuruh kita tanpa jaminan dari Dia. Karena Dia tahu apa masa yang akan kita alami selanjutnya. Kenapa Dia tahu? Dia pemilik hidup. Dia yang merancang segalanya. Dari awal sampai akhir Dia tahu. Saudara, masa transisi selalu masa yang sulit. Ada perubahan dari satu masa yang kita nyaman, masa yang normal, masa yang kita kenal, masuk ke satu masa yang kita tidak nyaman. Masa yang kita abnormal, yang kita tidak tahu. Dalam satu masa ini akan terjadi banyak guncangan. Murid-murid bisa jatuh, murid-murid bisa hilang iman. Mereka bisa kembali ke pekerjaan asalnya, penjala ikan. Sore hari ini mari kita lihat perubahan sebuah masa transisi dari seorang penjala ikan kepada penjala manusia.
Saudara, masa yang normal kadang kita artikan adalah satu masa yang kita tahu, masa yang kita hafal, masa yang kita jalani sehari-hari. Dan sekarang kita masuk ke satu masa yang tidak normal. Masa PSBB, karena yang namanya Corona, COVID-19. Kita tidak bisa buka toko sepanjang yang kita mau biasanya. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara kita. Kita tidak bisa beribadah, yang jelas itu yang sangat menyedihkan. Semua yang kita kenal, semua yang kita anggap normal sebelumnya, sekarang masuk ke satu masa yang tidak normal. Dan ini yang kita bingung kan? Mau sampai kapan masa ini berakhir? Banyak orang bilang virus ini tidak akan pernah hilang. Mau sampai kapanpun virus ini akan tetap ada. Artinya apa? Kita akan masuk ke satu masa yang baru. Masa yang sebelumnya kita tidak pernah kenal, kita akan kenal. Masa yang sebelumnya kita tidak tahu, kita akan tahu. Di mana nanti memakai masker, menjaga jarak dengan orang sekitar kita, bersentuhan, bersalaman tangan, mencuci tangan, menjadi satu nilai-nilai yang baru di dalam keseharian kita. Dan kadang ini bisa merubah pemikiran kita, hati kita, iman kita, pengharapan kita. Kita berpikir, mana Tuhan? Mana Roh Kudus? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa Dia biarkan segala sesuatu ini terjadi? Tapi saudara, kalau kita mau belajar mengenai masalah transisi, dari zaman dahulu kala masa transisi itu sudah ada. Coba kita lihat misalnya dari contoh Musa. Lahir, dipelihara oleh putri Firaun, dibesarkan, dididik dengan cara Mesir. 40 tahun pertama dihabiskannya di istana dengan segala macam pengetahuan yang dia ketahui. 40 tahun berikutnya kita tahu dia masuk ke satu masa yang berbeda. Lokasi yang berbeda, adat yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, mungkin dengan bahasa juga yang berbeda. Dari asalnya segala macam dia tinggal tunjuk, makan mungkin dia tinggal minta, bicara apa terjadi, bicara ini bisa terjadi. 40 tahun berikutnya di Midian, apa yang dia inginkan dia harus kerjakan sendiri. Dari istana yang tinggi, dia pindah ke satu rumah tenda. Dan pindah-pindah menjadi gembala. Ada satu transisi dari sesuatu yang hidupnya enak menjadi tidak enak. Yang normal menjadi tidak normal. Tapi ya dia tetap jalani juga. Setelah akhirnya 40 tahun dia jalani. Dan norma-norma yang baru itu menjadi kesehariannya. Tuhan panggil. Saudara bisa bayangkan. Dia sudah pikir enak. Ini aku tidak ada lagi yang kejar-kejar. Tentara Firaun tidak lagi memburu aku. Untuk meminta pertanggungjawabanku membunuh orang Mesir. Aku sudahlah, udah ada istri, udah ada anak. Udah ada mertua. Domba juga banyak. Enggak jadi orang miskin kok. Aku hanya gembala tapi aku bisa hidup. Begini aku nyaman. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan dari Musa ternyata. Dia panggil lagi. Dia adakan perubahan lagi dalam hidup Musa. Satu transisi lagi yang luar biasa sulitnya. Bayangkan saudara, dari 40 tahun ngurusin domba. Terus lagi jalan ke satu gunung Horeb, lihat semak belukar terbakar, tapi tidak hangus. Tuhan berbicara langsung, panggil dia untuk mengeluarkan bangsa Israel. Pendek cerita, dia tolak berkali-kali. Siapa aku ini? Aku tidak sanggup. Karena apa? Karena dia sudah nyaman dengan 40 tahun yang kedua. Dia sudah terbiasa, itu sudah jadi normal baginya.
Tapi normal bukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Saudara pikir Tuhan Yesus turun ke dunia itu sesuatu yang normal? Nggak ada itu normal. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan jalani untuk kita selama dia di dunia, apa itu ada yang normal? Dari cara Tuhan hadir melalui kelahiran Maria, dibuahi oleh Roh Kudus, dibesarkan, mati, dibangkitkan, naik ke surga, banyak saksi. Apa itu normal? Dia buat banyak hal yang tidak pernah dilihat lagi oleh bangsa Israel selama 400 tahun terakhir. Apa itu normal? Tidak. Normal bukan sesuatu yang Tuhan inginkan atau Tuhan cari dari dalam hidup kita. Tuhan ingin sesuatu yang tidak normal karena Tuhan ingin berbuat sesuatu yang luar biasa melalui hidup kita. Bagaimana mungkin Tuhan yang luar biasa melakukan hal yang luar biasa melalui hidup kita kalau kita hidupnya biasa-biasa saja? Kita ingin dipakai oleh Tuhan. Kita ingin menjadi alatnya. Kita ingin Tuhan bekerja melalui kita. Luar biasa kan? Ya. Makanya jangan harapkan hidup yang biasa-biasa saja. Jangan kaget nanti kalau Tuhan percayakan atau Tuhan panggil kita melakukan hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, saudara. Karena itu cara pikir Tuhan yang kita tidak pernah miliki, yang tidak pernah kita bisa sadari. Wah, kok bisa saya? Wah, kok bisa aku? Kalau Tuhan mau, jadi. Tergantung kita maunya bagaimana sekarang. Akhirnya, kita belajar transisi Musa yang pertama dari Mesir, lalu ke Midian, dan balik lagi ke Mesir sebagai utusan Allah untuk mengeluarkan bangsa yang akan dia angkat menjadi bangsa pilihannya Israel. Dari yang biasanya dia pimpin binatang, domba. Kita nggak tahu ditulis berapa, mungkin 5, 10, atau 100. Dan akhirnya dia pimpin jutaan orang, ya saudara, orang Israel. Saudara, terus kita belajar. Akhirnya keluar bangsa Israel. Melewati padang, dikejar sama Firaun. Terjebak mereka. Depan laut, kiri kanan gunung, belakang tentara Firaun. Apa yang Tuhan adakan? Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api di antara Firaun dengan bangsa Israel untuk menjaga. Dan Tuhan bilang kepada Musa, angkat tongkatmu Musa. Terberah sungai Teberau. Dan nyebrang mereka. Susah, susah. Bangsa Israel melalui satu transisi yang tidak mudah. Dari satu bangsa yang 400 tahun lebih tinggal di Mesir, tidak pernah jalan kemana-mana, mungkin laut juga tidak pernah lihat. Sekarang langsung mereka harus jalan dan mungkin lari ratusan kilometer, dikejar-kejar. Dan lihat laut, lihat sesuatu yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Ada satu ketakutan yang luar biasa. Apa jawabannya? Kehadiran Tuhan yang membuat itu berbeda. Tuhan hadir, laut terbelah. Menyeberang mereka. Begitu menyeberang sampai ke Mara. Ada air, tidak bisa diminum karena pahit. Tuhan bilang, hadir kembali Tuhan. Lempar kayu. Maka bisa diminum kembali itu air. Dan terus saudara, dalam setiap masa transisi yang bangsa Israel jalani, lapar mereka, mereka mengeluh lagi. Tuhan hadir kembali. Melalui apa? Melalui mana dan daging burung puyuh selama 40 tahun.
Saudara, masa transisi akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kesulitan akan pasti hadir dalam kehidupan kita. Tapi yang membedakan adalah apakah Tuhan beserta kita atau tidak. Dan puji Tuhan, Tuhan kita, Tuhan bangsa Israel, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia dengan janji-janjinya. Dia tidak lepas tangan. Begitu dia mau angkat bangsa Israel, lepaskan dari tangan orang Mesir, lepaskan dari tangan dunia, untuk hidup berkelimpahan di tanah perjanjian, harus melalui satu masa transisi selama 40 tahun. Masa yang penuh kesulitan, masa yang mereka tidak pernah pikir akan mereka lalui. Tuhan beserta. Begitu saya pikir, aduh Tuhan luar biasa ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Itu janji kepada bangsa Israel dan juga janji kepada kita. Jadi saudara, dalam mengatasi, dalam menghadapi masa transisi sekarang, menghadapi satu kenormalan yang baru, saudara harusnya lebih berfokus kepada apakah Tuhan masih hadir dalam kehidupan kita, daripada saudara berpikir apakah COVID-19 ada di sana, ada di sini, ada di saya, ada di dia, ada di mereka. Kalau Tuhan beserta dengan kita selalu, COVID mau 19, 20, 21, 22, apapun, tidak akan bisa menyentuh kita semua. Itu janji Tuhan. Masa Ref, sekarang coba kita buka sebentar di Keluaran 15 ayat 26. Ini Tuhan berbicara saat di Mara dan Elim. Saat kayu itu dilempar ke dalam air dan air menjadi manis. Lalu Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya. Ada masalah, ada komplain. Tuhan tidak ngomong aturan dulu. Tuhan tolong kita dulu. Itu baiknya Tuhan. Tuhan tolong kita dulu, baru dia bicara di ayat ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Apa yang benar di matanya? Salah satu, cari Tuhan udah. Jangan cari yang lain. Jangan cari salah orang, jangan cari dosa, jangan cari berita-berita yang belum tentu benar keberadaannya. Jangan cari hormat, cari Tuhan. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu apa? Penyakit. Penyakit apa? Manapun yang telah aku timpahkan kepada orang Mesir. Sebab apa? Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Saudara, mau masa apapun tidak masalah selama Tuhan beserta. Seingat saya, mohon maaf kalau saya salah. Satu-satunya kejadian di mana Tuhan benci sama orang Israel dan Tuhan mau musnahkan bangsa itu, saat bangsa itu membuat patung lembu emas. Lalu dia bilang ke Musa, kan, aku akan mengangkat keturunanmu menjadi bangsaku. Sedangkan bangsa itu yang dia tidak lagi sebut bangsaku, bangsa yang kau bawa keluar dari Mesir itu aku akan musnahkan semuanya. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu mencari Tuhan. Mereka mengarahkan matanya kepada yang lain. Saudara, satu masa transisi memang tidak pernah gampang, tidak pernah mudah untuk dilalui. Tapi justru di saat-saat seperti itu, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Di saat kesusahan, pertolongan Tuhan itu lebih heran.
Kita bisa belajar dari awal sampai mereka bangsa Israel tiba di Kanaan, bagaimana pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sampai masuk di Kanaan pun pembelaan Tuhan tetap luar biasa. Dan kalau kita lihat ke perseorangan pun misalnya, bukan sebagai seorang bangsa. Kita lihat seorang nabi. Kalau misalnya ada 2 orang nabi yang dihormati oleh bangsa Israel, Elia dan Musa. Musa tadi kita sudah bahas. Elia pertama berbicara kepada Ahab di 1 Raja-Raja 17. Tidak akan turun hujan 3,5 tahun. Lalu apa? Dikejar sama Ahab. Tuhan sembunyikan di Kerit. Diputuskan. Apa enak disembunyikan gitu? Apa enak diisolasi seperti itu? Tapi justru dalam kesendiriannya, dalam isolasi itu, Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Bagaimana burung gagak bisa disuruh bawa daging, bawa roti pagi sore, dan minum dari sungai yang masih ada. Justru di saat apa? Di saat isolasi, di saat kesendiriannya. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan saat kita dalam kesusahan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Pekerjaannya yang luar biasa akan lebih nampak di dalam masa-masa kesukaran kita. Makanya masa kesukaran kita yang paling dahsyat, yang paling rusak adalah dalam dosa. Dan perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang paling luar biasa itu Yesus turun dan dikirim. Kalau kita teruskan Elia, habis itu dari Kerit beberapa bulan, Tuhan kirim lagi ke janda di Sarfat. Saat itu masa kekeringan. Tidak saja di Israel, tapi di seluruh negara-negara di sekitarnya juga. Dia ketemu janda, kita tahu ceritanya, saudara. Cuman ada tinggal 1 buli minyak, segenggam tepung katanya. Kami lagi mengumpulkan kayu, 2-3 kayu. Kami bakar ini sekali untuk jadi roti, makan, habis itu kami mati. Tapi apa Tuhan bicara melalui Elia? Buat untukku dulu. Dahulukan Tuhan, saudara. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kesulitan kita, tetap Tuhan harus didahulukan. Dia harus mendapat perhatian yang paling utama dari segala pikiran, hati, maupun segenap jiwa kita. Karena justru di dalam kesusahan, pemeliharaan Tuhan akan lebih terasa oleh kita apabila kita berserah dan mendahulukan tetap Dia yang utama. Saudara, masa transisi tidak pernah lepas dari kehidupan setiap anak Tuhan. Mau kita cerita Daniel pun di Babelonia, tetap penyertaan Tuhan ada di situ. Yusuf tetap penyertaan Tuhan ada di situ. Apa hidup mereka itu semua mudah? Tidak, sulit. Demikian juga masa transisi yang dialami oleh murid-murid Yesus saat Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Yesus tuntut murid-muridnya untuk menjadi saksi. Apakah itu mudah? Tidak. Kita tahu Petrus tidak pernah mendapat keberanian untuk berkhotbah sampai Roh Kudus itu turun. Tapi justru di saat-saat justru Tuhan akan curahkan Roh Kudusnya 2 kali lipat itu saat-saat ini, saudara. Jangan kaget nanti kalau saudara lihat banyak jiwa yang dimenangkan, banyak mujizat yang akan terjadi, banyak cerita-cerita yang luar biasa yang akan kita dengar. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan lebih nyata saat kita dalam kesesakan. Karena itu cara Tuhan bekerja. Di saat aku lemah, aku semakin kuat, Rasul Paulus bilang. Di saat kita menyatakan bahwa kita makin tak berdaya, Tuhan akan makin bekerja lebih luar biasa. Cari Tuhan, saudara. Dalam masa seperti ini, cari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Arti kehadiran Tuhan itu luar biasa.
Pemeliharaan Tuhan yang hanya bisa membuat kita masih ada sampai sekarang. Dan akan tetap ada sampai besok. Dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Karena ada kehadiran Tuhan. Saudara, ada satu ayat lagi yang senantiasa menjadi kekuatan bagi saya pribadi. Dalam saat-saat seperti ini, mari kita buka di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ini memang ayat yang sangat terkenal. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan seperti sekarang, atau penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya, atau pedang sekalipun. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau Tuhan Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami sudah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang. Oleh karena apa? Karena Yesus Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Yang bikin kita beda cuma kasih Tuhan, kehadiran Tuhan. Apa yang dibuat dalam hidup kita, itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita dan melalui kita, itu yang akan merubah kita. Itu yang akan membuat kita berbeda. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut atau hidup, sampai malaikat atau pemerintah yang ada sekarang ataupun yang akan datang. Rasul Paulus bilang ayat 39. Atau kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, Tuhan sudah mengasihi kita dari awal. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita semua terjadi karena kasih Tuhan yang lebih dahulu. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi, tapi Dia yang sudah lebih dahulu. Dan Rasul Paulus bilang di sini, di Roma ayat 8, satu pasal yang terkenal, hidup oleh roh. Bagaimana manusia yang sudah diubahkan, yang sudah menyerahkan hidupnya dipimpin oleh roh. Dia bilang, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita, manusia yang sudah dipimpin oleh roh. Baik maut, baik hidup, baik malaikat atau penguasa sekalipun, memisahkan kita dari kasih kita Yesus Kristus. Kasih Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita semua. Yang penting kita melakukan bagian kita. Cari Tuhan. Selalu hidup dekatnya. Cari hadiratnya. Melekat kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa melepaskan kita dari kasih kita. Kenapa ini semua terjadi? Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus ayat 2. Ini ayat terakhir yang akan kita baca. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini semua terjadi karena saudara dan saya, kita semua adalah bangsa yang terpilih. Yang dalam Efesus 1 ayat 4 tidak perlu dibaca. Kita sudah ditentukan, dipilih sebelum dunia dijadikan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Aduh tuh saudara, bukankah ini satu pernyataan yang luar biasa, satu jaminan luar biasa dari Tuhan, bahwa siapa kita di hadapan Tuhan setelah semua yang Dia lakukan untuk kita, menjadikan kita menjadi bangsa yang terpilih, dan yang terakhir, kepunyaan Allah sendiri. Kita disebut biji mata Allah. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena apa? Ada tujuannya, saudara. Baca
Yang kita berhenti hanya membaca sampai umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Akhirnya apa? Selalu kita dituntut kita menjadi saksi bagi Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, Rasul Paulus berkata juga, Petrus juga berkata kepada kita semua, kita sudah jadi bangsa yang terpilih, imamat yang jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Tujuannya tetap kita menjadi saksi kebaikan Allah yang sudah Tuhan lakukan melalui hidup kita. Kita harus saksikan untuk semua. Karena pada akhirnya saudara, yang dihitung oleh Tuhan, berapa banyak jiwa yang bisa kita menangkan untuk kerajaan surga. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bersaksi. Oleh karena itu saudara, jangan takut, jangan bimbang. Masa transisi akan selalu ada. Masa-masa yang kita tidak akan pernah tahu, kita akan hadapi. Masa yang tidak normal, kita akan jalani. Tapi jika Tuhan berserta kita, kita akan lalui itu semua. Dan kita akan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana anak-anak, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan untuk melalui semuanya ini. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini saudara. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu, dan saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu lama, Dia peliharaku. Haleluya. Karena ini satu-satunya yang bikin kita berada. Dia peliharaku. Haleluya Yesus. Dia peliharaku. Amin Yesus. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Kita nyanyikan sekali lagi, penuh syukur dan iman. Dia bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini memang dengan seizinnya, dengan sepengetahuannya. Segala kesulitan, segala penyakit, segala kesusahan yang datang, mungkin kita tidak akan pernah mengerti kenapa ini terjadi. Dan ini kita tidak akan temukan jawabannya saudara. Tapi selama ada pemeliharaan dari Tuhan, kita tahu kita masih ada sampai sekarang. Karena Dia peliharaku. Sekali lagi katakan, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Haleluya Tuhan. Yesus peliharaku. Amin. Di senang atau susah, Yesus peliharaku. Mari kita berdoa Tuhan. Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pemilik hidup kami, pencipta bumi ini, pemelihara segala yang ada di dalam bumi ini. Kami datang kepadamu sebagai Tuhan yang kami kenal dari zaman Musa,
sampai pada zaman Petrus, zaman Yakobus maupun zaman Paulus, sampai sekarang Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai mereka, dan kami percaya juga Engkau yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami sadar dengan segala keberadaan kami, kekurangan kami. Apapun dengan segala keberadaan kami pada hari ini, semua boleh ada karena penyertaan-Mu Tuhan. Di segala senang, segala susah, di atas gunung, di dalam lembah, kami masih boleh ada karena kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu selalu boleh ada Tuhan. Boleh kami inginkan Tuhan. Karena hanya kehadiran-Mu saja yang membuat perbedaan di dalam hidup kami Bapa. Kami boleh ada, kami akan selalu ada, itu semua karena kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu ada selalu Tuhan menyertai kami sepanjang hari, sepanjang saat. Ya, kami tahu ada corona, kami tahu ada virus. Tapi Tuhan yang kami sembah di atas segalanya. Semua kuasa di surga maupun di bumi sudah ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya ya dan amin untuk semuanya. Dan kami anak-anak-Mu, kami percaya Engkau akan selalu pelihara dan lindungi kami. Karena kami adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami senantiasa berdoa untuk semua jemaat-jemaat yang mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam waktu kesusahan kami, dalam waktu kesakitan kami, dalam waktu ketidakberdayaan kami, dan mungkin kami putus asa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Belas kasihan-Mu ada kepada kami Yesus. Teguhkanlah kami Bapa, kuatkanlah iman kami. Biarlah apapun yang terjadi kepada kami, iman kami tidak lepas kepadamu Tuhan. Tidak lemah kepadamu. Tapi iman kami tetap teguh kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lihat semua hamba-Mu. Kau lihat semua jemaat-Mu. Kau lihat semua domba-domba-Mu. Kau lihat kekurangan mereka. Kau lihat kelemahan mereka. Kau Tuhan Roh Kudus yang akan hadir dalam pribadi setiap pribadi. Jamah setiap hidup mereka. Ubahkan hati mereka. Beri mereka roh yang baru. Biarlah kami boleh melewati ini semua bersama Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima semua firman-Mu. Dan kami imani semuanya ini di dalam berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat sore saudara, sampai jumpa pada hari Rabu jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.